Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman di hari ini? Semoga teman-teman semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kami dari kelompok 6 ingin menampilkan podcast yaitu tentang akuntansi pendapatan dan piutang, yang dimana kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Deswita Susansi dengan NIM 1816040006 dan Rosi Septika Wardani dengan NIM 1816040021, dan yang terakhir yaitu Yulia 1816040035. Selanjutnya kita masuk dengan submateri yang poin A yaitu akuntansi pendapatan, yang nomor 1 definisi pendapatan, yang kedua klasifikasi pendapatan, yang ketiga prinsip akuntansi pendapatan daerah yaitu laporan realisasi anggaran, yang keempat prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan operasional, dan yang kelima pencatatan pendapatan daerah atau LRA di buku anggaran, yang keenam pencatatan pendapatan daerah yaitu laporan operasional, yang ketujuh penyajian. Dan poin B nya yaitu akuntansi piutang, yang pertama definisi piutang, yang kedua jenis piutang, dan yang ketiga pencatatan piutang, dan yang terakhir yaitu penyajian. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penjelasan dari podcast tersebut. 1. Definisi pendapatan. Definisi pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2. Klasifikasi pendapatan. Klasifikasi pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 yaitu 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Pendapatan transfer. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3. Prinsip akuntansi pendapatan daerah, laporan realisasi anggaran. 1. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. 2. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. 3. Pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. 4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. 4. Prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan operasional. Berdasarkan SAP, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, prinsip-prinsip akuntansi pendapatan laporan operasional adalah 1. Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Klasifikasi pendapatan laporan operasional menurut sumber pendapatan yaitu A. Pendapatan pajak laporan operasional. B. Pendapatan bukan pajak laporan operasional. C. Pendapatan hibah laporan operasional. D. Pendapatan lainnya. 3. Pendapatan laporan operasional diakui saat A. Timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan laporan operasional yang diakui saat timbulnya hak adalah 1. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Untuk mengakui pendapatan laporan operasional yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagih. 4. Akuntansi pendapatan laporan operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Selanjutnya adalah pencatatan pendapatan daerah, laporan realisasi anggaran di buku anggaran.
Jurnal atas pendapatan laporan realisasi anggaran dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi anggaran. Pendapatan yang dicatat di sini adalah hanya pendapatan yang diterima secara tunai yang kodenya awalnya 4, 5, 6, dan 7. Perlu dicatat bahwa ketika ada transaksi terkait pendapatan, maka kemungkinannya adalah tunai atau kredit. Semua pendapatan selalu dicatat di buku jurnal finansial untuk menghasilkan laporan operasional. Sedangkan hanya yang menyangkut pendapatan tunai yang berkode 4, 5, 6, dan 7 yang juga dicatat sebagai jurnal realisasi anggaran di buku jurnal. Laporan realisasi anggaran yang kodenya 4 adalah pendapatan laporan realisasi anggaran, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Pencatatan realisasi pendapatan di buku jurnal. Contohnya pada tanggal 2 bulan 2 2012 dengan kode akun 3, nama akunnya estimasi perubahan SAL, letaknya di debit. Dan kode akun 4, pendapatan laporan realisasi anggaran, letaknya di bagian kredit. Selanjutnya, pencatatan pendapatan daerah laporan operasional. Pengakuan pendapatan laporan operasional dalam kaitannya Pemda sebagai entitas akuntansi keuangan. Menurut Prof. Halim dan Kusufi 2012, pencatatan pendapatan laporan operasional dilakukan menggunakan buku jurnal finansial yang meliputi kolom tanggal, kode, dan nama akun, debit dan kredit, serta kolom keterangan. Semua pendapatan dengan kode 8 dan 9 dicatat menggunakan mekanisme double entry untuk nantinya menghasilkan laporan operasional. Laporan operasional kode 8 yaitu pendapatan laporan operasional, kode 9 adalah beban. Contoh jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial. Contohnya pada tanggal 2 bulan 2 2012, kode akun 3, nama akunnya RKPPKD, letaknya di bagian debit, dan kode akun 8 yaitu pendapatan laporan operasional, letaknya di kredit. Contoh yang kedua, jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial. Contohnya pada tanggal 2 bulan 2 2012, kode akun 1, nama akun piutang, letaknya di bagian debit. Dan kode akun 8 yaitu nama akunnya pendapatan laporan operasional, letaknya di bagian kredit. Selanjutnya adalah penyajian. Pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan di laporan realisasi anggaran. Sedangkan pendapatan laporan operasional disajikan di laporan operasional. Selanjutnya poin B yaitu akuntansi piutang. Yang terdapat yang pertama satu definisi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Yang kedua, jenis piutang. Jenis piutang yang pertama yaitu piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lainnya atau PDAD yang sah, piutang transfer pemerintahan pusat, bantuan kekayaan, hibah, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu piutang lainnya. Yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu pengakuan, yaitu telah diterbitkannya surat ketetapan, selanjutnya telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Poin yang ketiga yaitu 3 pencatatan piutang. Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih atau piutang. Contohnya pada tanggal 2 bulan 2 2012, kode akun nomor 1, nama akun piutang yang dan diletakkan di bagian debit. Kode 8, nama akun pendapatan laporan operasional dan diletakkan pada bagian kredit. Selanjutnya poin 4 yaitu penyajian. Disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Selanjutnya, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan.
Oke teman-teman, sekian dari penampilan podcast dari kami dari kelompok 6. Semoga teman-teman bisa memahaminya dari apa yang telah dijelaskan dan bisa menyimpulkannya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami tampilkan. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.